Senjata api kerap digunakan para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan catatan tim menyingkap tabir, ada beberapa kasus kejahatan yang korbannya tewas setelah tubuhnya diterjang timah panas. Sebut saja kasus penembakan seorang pengusaha ekspedisi pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 25 Agustus 2020. Kemudian penembakan seorang pengusaha solar di Penjaringan, Jakarta Utara pada 20 Juli 2018. Ada pula kasus penembakan seorang pengusaha airsoft gun di Medan, Sumatera Utara pada 28 Januari 2017. Dan yang paling fenomenal, kasus penembakan Direktur Utama PT Aneka Sakti Bakti atau Asaba di Pluit, Jakarta Utara pada 19 Juli 2003 silam. Semuanya tewas setelah ditembak para pembunuh bayaran. Cerita pertama, soal tewasnya bos PT Asaba Budiharto Angsono. Budiharto tewas bersama pengawal pribadinya, Sersan II Edi Siep, di halaman parkir gelanggang olahraga Sasana Krida, Jembatan 3 Pluit, Jakarta Utara, Juli 2003 silam. 3 butir peluru yang bersarang di kepala, leher, dan dada menyudahi jalan hidup Budiharto. Kasus ini pun terbongkar. Budiharto Angsono ternyata dihabisi oleh 2 orang oknum anggota TNI, Suud Rusli dan Syam Ahmad Sanusi. Sementara itu, otak pelakunya tak lain adalah mantan menantu Budiharto Angsono, Gunawan Santoso alias Acin alias Lukman Nurhadi. Pembunuhan Budiharto ini terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Gunawan Santoso saat ia bekerja di PT Asaba. Gunawan dilaporkan ke polisi karena diduga telah menyelewengkan uang perusahaan sebesar 40 miliar rupiah. Gunawan Santoso akhirnya ditangkap. Ia pun dijatuhi hukuman mati. Dalam perjalanan kasusnya, Gunawan Santoso sempat coba melarikan diri dengan melompat dari mobil tahanan usai mengikuti proses persidangan pada Maret 2004. 5 Mei 2006, Gunawan Santoso pun berhasil melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Gunawan Santoso alias Acin akhirnya kembali ditangkap pada 20 Juli 2007 saat berada di Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Dan kini Gunawan Santoso alias Acin yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah tinggal menunggu giliran untuk dieksekusi mati. Cerita lain ada di Medan, Sumatera Utara, di mana seorang pengusaha airsoft gun juga tewas ditembak pembunuh bayaran. Pria ini baru saja diringkus aparat kepolisian resort Kota Medan di wilayah Jambi. Ia diduga terlibat dalam kasus penembakan yang menewaskan Indra Gunawan alias Kuna, pengusaha airsoft gun di Kota Medan. Namanya Siwaji Raja. Untuk keperluan penyidikan, Raja dibawa ke Mapolresta Medan.
Pak Raja, bagaimana tanggapan Pak Raja mengenai tudingan polisi bapak otak pelakunya Pak Raja? Sedikit saja statementnya Pak Raja. Selain Raja, polisi juga meringkus Joe Hendal alias Zen, eksekutor lapangan. Apa yang mungkin perencanakan eksekutor ini apa? Untuk kasih pelajaran sama Kuna katanya. Apa? Ngasih pelajaran sama Kuna. Pelajaran apa? Menembak kakinya. Nembak kakinya kok dadanya kalian nembak? Saya nggak tahu, yang eksekutor bukan saya. Namanya Putra. Nah, terus? Kalaupun saya tahu, saya pun nggak mau. Di mana kalian rencanakan itu? Di skip Di rumah siapa? Rumah Rawi. Nah, terus berapa hari kalian rencanakan itu? Seminggu. Seminggu. Siap sebelum eksekutor kalian udah dikasih duit? Belum. Ceritakan lah. Belum, nggak ada dikasih duit. Setelah kerja baru dikasih duit. Nah, pas harinya 6:30 kami kumpul langsung ke Berayan. Ke Berayan yang kami jumpai hanya mobil Pajero-nya. Terus? Lalu diputuskan Putra kami ke Kesawan. Jadi kami nunggu di sebelah toko bata. Lalu mutar jalan masjid, singgah lagi toko bata, mutar lagi, masuk Kesawan. Kami parkir di sebelah hotel Kesawan. Tidak lama lewat mobil Pajero putihnya. Jadi Putra langsung jalan dari tempat kami parkir. Dia jalan kaki, gunakan helm, pakai masker. Nah, langsung saya naik kereta juga, nyusul jalan. Setelah di eksekusi ditembak, Putra tadi naik ke boncengan saya. Saya lari ke jalan masjid. Dari samping bata tadi ke jalan masjid, tujuan mau ke skip lagi. Dari keterangan Zen, polisi akhirnya membongkar para pelaku kasus tewasnya Indra Gunawan alias Kuna. Kasus penembakan Indra Gunawan alias Kuna terjadi 28 Januari 2017 di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian coba mengumpulkan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai petunjuk awal. Dan inilah detik-detik penembakan yang menewaskan Indra Gunawan alias Kuna. Saat itu Kuna dihampiri oleh seorang lelaki. Kemudian lelaki itu tiba-tiba menembak Kuna dan langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku lain. Kuna tewas dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Putri Hijau, tak jauh dari lokasi kejadian. Tertembaknya seorang pengusaha juga pernah terjadi di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, 20 Juli 2018 lalu. Korbannya Herdi Sibolga alias Ajuan. Ajuan roboh setelah 2 butir peluru bersarang di tubuhnya. Aparat kepolisian terus melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan petunjuk siapa pelaku pembunuh Herdi Sibolga alias Ajuan. Termasuk meminta keterangan dari sejumlah warga yang kebetulan berada di lokasi. Ajuan ditembak
tak jauh dari tempat tinggalnya di Jalan Jelambar, Penjaringan, Jakarta Utara. Kerja polisi membuahkan hasil. Tak berapa lama setelah peristiwa ini terjadi, unit Jatandras Polda Metro Jaya meringkus para eksekutor, termasuk otak pelakunya. Adalah Alex, orang yang menjadi otak pelaku pembunuhan Ajuan. Alex merupakan saingan bisnis Herdi Sibolga alias Ajuan. Permisi Pak, Ya, silakan masuk. ini Pak data penjualan 3 bulan terakhir perusahaan kita. Oh, ya. Saya pelajari dulu ya. Baik Pak, saya permisi dulu ya. Silakan. Bermula saat bisnis solar Alex terancam bangkrut. Hasil laporan keuangan perusahaan penjualan solar terus merosot. Beberapa pelanggannya pun banyak yang beralih membeli solar ke perusahaan Ajuan. Penjualanku bisa begini ya. Ini pasti ada yang salah nih. Bisa bangkrut kalau begini caranya nih. Gak bener nih pekerjaan nih. Kondisi inilah yang membuat Alex berang kepada Ajuan. Halo bro. Bos Nandar, gimana? Lu udah dapat orang belum yang mau bantuin kita? Pembunuhan terhadap Herdi Sibolga alias Ajuan pun direncanakan. Aduh, jangan kelamaan. Para eksekutor sudah mempersiapkan segalanya. Dan terlihat Herdi Sibolga alias Ajuan baru saja tiba di depan rumahnya. Ia langsung dieksekusi. Ajuan! Tertembaknya seorang pengusaha juga pernah terjadi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korbannya Sugianto, bos PT Dwi Putra Tirta Jaya. Sugianto tewas ditembak di sekitaran Ruko Royal Gading Square, Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 13 Agustus 2020. Pelaku langsung melarikan diri usai melepaskan 5 butir peluru. Ketika mendengar suara tembakan. Saya lagi di dalam kantor. Ketika saya dengar suara ledakan, letusan, saya mau keluar. Kepikiran saya ban motor yang ada di luar. Pas saya lihat waktu penembakan 3 kali kan, letusan 3 kali, saya keluar. Ternyata saya keluar ada yang lari ke bawah, lari ke sini, ke depan saya. Pas saya keluar, terus saya lihat ke samping kanan saya ada yang tewas. Oh. Itu sebelah mana, Bang? Di sudut. Sebelah mana? Bisa ditunjukin? Iya, bisa. Di sebelah sini. Udah tergelentang. Ini bekas darahnya? Iya, mungkin? bekas darah. Oke. Nah, itu kondisi korban gimana, Bang, waktu itu, Bang? Sempat lihat nggak? Sempat sih. Masih itu. Ya, tergelentang dia. Kayak gini. Udah terjatuh. Tak butuh waktu lama,
polisi akhirnya meringkus Syahrul, eksekutor lapangan. Lewat Pak, jalan Pak. Selanjutnya giliran Mahfud, eksekutor lapangan lainnya. Dapat udah. Alhamdulillah. Saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Mahfud, polisi menemukan beberapa pucuk senjata api berikut amunisinya. Ini apa, Bu? Saya nggak tahu saya itu. Ya enggak, ini apa? Ya pistol. Punya siapa? Ya saya nggak tahu punya siapa. Saya nggak pernah melihat itu tahu ada di situ. Punya siapa? Saya suami saya juga dia megang, saya nggak pernah melihat. Ya, Nggak tahu enggak saya. punya siapa? Ya, saya nggak tahu. Punya ibu apa punya suami? Ya nggak tahu punya siapa. Sumpah demi Allah. Ibu ikut saya nanti ya. Kemana? Polda ya. Ya saya kan anak-anak saya di mana? Ikut. Punya ibu apa punya suami? Punya ibu apa punya suami ibu? Iya. Videoin ya. Pak, kita udah lihat ya? Iya, siap. Oke. RT. Ini habis ya. Kasus penembakan ini rupanya didalangi oleh seorang wanita. Namanya Nur Lutfiah. Ia merupakan karyawan bagian keuangan di perusahaan milik korban. Lutfiah nekat merencanakan pembunuhan lantaran ia diketahui menyelewengkan uang pajak perusahaan. Total tersangka dalam kasus ini berjumlah 12 orang. 2 diantaranya bertindak sebagai eksekutor lapangan yang dijanjikan uang sebesar 200 juta rupiah. Pak Raja, bagaimana tanggapan Pak Raja mengenai tudingan polisi Bapak otak pelakunya Pak Raja? Sedikit saja statementnya Pak Raja.